Sebenarnya Lang, nyokap gua itu udah ngelarang nyokap lu buat ikut rombongan pengajiannya Haji Ropi karena sering kecelakaannya gak tebaku. Iya bener, soalnya terlalu sering jadi bikin orang-orang curiga. Curiga kalau Pak Ropi ngelakuin pesugihan kan, tebaku lagi. Lah, itu lu udah tahu, kenapa kagak larang nyokap lu ikut? Gua baru tahu dari si Cecep. Ini lagi ngomongin Haji Ropi yang dari Kemang, tanya Rehan. Iye, sahut Ega. Ya ampun, dia sih emang udah terkenal dari dulu, tapi masih aja ada yang percaya. Lu tahu juga Han, ucapku. Taulah, dia kan dulu punya toko bangunan gede sama kayak bokap gua. Jadi pernah lah gua denger cerita tentang dia. Ceritain dong Han, pintaku. Habisin dulu pizzanya, ntar gua ceritain. Oke, aku langsung melahap potongan pizza dengan semangat. Begitu pula Ega. Sepertinya kami berdua ingin sekali mendengar cerita Rehan. Semua potongan pizza sudah habis dimakan. Kini tinggal menunggu Rehan bercerita. Ayo Han, tagihku. Oke, bentar. Rehan meneguk minuman soda. Kemudian mulai bercerita. Semuanya gara-gara si Haji Rofi itu bikin toko bangunan gak jauh dari tempat bokap gua itu. Itu bikin toko bangunan bokap jadi sepi, tahu gak? Banyak pelanggan-pelanggan bokap yang pindah juga. Ternyata si Haji Rofi sengaja ngasih harga murah gitu. Itu bukannya udah biasa dalam persaingan bisnis ya Han? Balasku. Iya sih Lang. Terus tentang pesugihannya mana? Tanya Ega. Sabar dulu napa, kan baru prolognya. Langsung aja ke intinya Han, pintaku. Nah, bokap gua juga ikut nurunin harga. Pelanggan lama sempat pada balik lagi, tapi usaha bokap gua jadi kacau. Kacau gimana? Banyak pekerja toko yang kecelakaan. Kecelakaannya kayak gak wajar gitulah. Akhirnya bokap konsultasilah ke kiai gitu. Katanya emang dikerjain seseorang. Terduga pelakunya udah pasti si Haji Ropi, ucap Rehan. Terus bokap lu gimana? Tanyaku. Iya, bokap gua sih ngikutin saran kiai. Gimana sarannya? Gue gak tahu. Pokoknya setelah ngikutin saran itu, toko bokap gue jadi lebih aman. Sementara tokonya si Haji Rofi itu yang malah tertimpa banyak musibah. Sampai ada beberapa karyawan yang meninggal dan gak lama tutup. Parah banget sih dia, ucapku. Itu belum ditambah korban kecelakaan di acara ziarah kelilingnya kan, ucap Ega. Belum. Kata nyokap gue, dari sebelum pandemi, acara ziarah kelilingnya sering banget kecelakaan. Tapi yang paling parah yang tahun ini. Gua sempet panik gara-gara Gilang. Gara-gara gua? Tanyaku. Iya, pas hari kejadian lu kagak bisa dihubungin. Gua kira lu ikut di mobil itu. Gua ketiduran terus handphonenya di silent. Perasaan gua habis begadang sama elu deh. Iye, kan lu yang bilang mau pergi sama nyokap lu. Gua tuh kadang nyesel gak? Nyesel kenapa? Kenapa pas hari itu kagak ikut sama nyokap? Bah, kalau lu ikut, gak bakal kita bisa ngobrol kayak gini. Biarin, yang penting gua gak hidup sendirian kayak gini. Kan masih ada kakak lu Lang, masih ada kita juga. Tetap aja gak ada yang bisa gantiin nyokap gua. Duh, kenapa suasana jadi sad gini sih? Sedih, ucap Rehan. Tahu nih si Gilang, sahut Ega. Sekarang mending lu anterin gua ke rumah gak? Ucapku. Pakai apaan? Pakai motor gua aja tuh, sahut Rehan. Emang cuma Rehan yang baik, ucapku. Nanti kalau ada selokan lempar aja si Gilang. Ah, jahat lu. Nih kuncinya di atas meja. Thank you Han, ucapku. Lu jangan gerak-gerak Lang, omel Ega. Pinggang gua sakit, sahutku sambil mencari posisi nyaman duduk di atas motor. Tahan bentaran, lu emang mau nyungsep berdua? Ya kagak, beruntung amat hidup gua 2 kali nyungsep dalam sehari. Motor sudah masuk ke blok D. Blok yang terlihat begitu sepi. Ega mempercepat laju saat akan melewati rumah Pak Didit. Bulu kuduk ini meremang saat melirik ke rumah itu. Tak berselang lama, kami sudah berada di blok E. Gua tunggu di luar aja ya, ucap Ega.
Iya, aku turun dari motor. Lang, Pak Rian datang menghampiri. Iya pak, makasih udah kasih makan si Samson, sahutku. Bapak kira kamu ada di rumah. Dari kemarin di rumah kamu berisik banget. Hah, berisik gimana pak? Tanyaku bingung. Kayaknya kamu lupa matiin TV ya? Perasaan pas pergi udah saya matiin. Coba dicek lagi. Aku melangkah ke dalam rumah, berdiri agak lama di depan pintu. Sebelum membukanya, dari luar memang terdengar suara berisik dari dalam. Krenyat. Kubuka pintu, benar. Ternyata televisi sudah menyala dengan volume kencang. Buru-buru aku mengambil remote, lalu mematikannya. Tak lupa mencabut kabel agar kejadian ini tidak terulang lagi. Setelah itu, bergegas aku mengambil pakaian di kamar. Duk, duk. Ah sial, kenapa suara itu muncul saat kondisiku tidak bisa berlari? Tak berpikir panjang, aku membawa setengah tumpukan baju dan celana, kemudian berjalan keluar kamar. Mau kemana Lang? Ada suara ibu dari arah kamarnya. Tubuh ini merinding hebat. Tak berani menoleh ke belakang. Dengan langkah sedikit pincang, aku pergi keluar rumah tanpa mengunci pintu. Lu mau nginep apa pindahan? Tegur Ega. Daripada pusing milihnya, sahutku. Sebelum kembali ke rumah Rehan, aku menghampiri Pak Rian yang sedang duduk di teras. TV-nya udah saya matiin. Maaf ya Pak kalau kemarin ganggu, ucapku. Iya, gak apa-apa Lang, balas Pak Rian. Sebenarnya ada yang mau Bapak ceritain, tapi nanti saja, imbuhnya. Kenapa nggak sekarang Pak? Nanti malam aja. Kamu tahu kan ada pengajian? Tahu Pak, di sana aja, jauh lebih aman. Iya Pak. Aku pun pamit, namun ada satu kalimat yang mengganjal dari ucapan Pak Rian. Jauh lebih aman. Apa ini ada hubungannya dengan ibu? Sesampainya di rumah Rehan, ia langsung memintaku untuk istirahat agar kondisi tubuh ini cepat pulih. Sebelumnya Rehan memberiku obat penghilang rasa sakit, sehingga aku bisa tidur dengan nyenyak. Lang, bangun. Aku mendengar suara ibu. Kubuka mata. Ibu sudah ada di hadapan. Kamu mau pakai baju apa? Ibu sedang memilih baju di lemari. Aku terdiam, kemudian mengedarkan pandangan. Ini adalah kamarku. Apa ini mimpi? Ditanya malah diem. Omel ibu. Ngantuk bu, makanya jangan begadang mulu. Cepat mandi, terus pakai baju. Mobilnya sebentar lagi datang. Aku bangkit duduk di atas kasur, kemudian menatap mata sambil berusaha untuk terbangun dari mimpi ini. Malah tidur lagi. Mandi Gilang, ibu kembali mengomel. Spontan aku membuka mata. Iya, aku berjalan ke kamar mandi sambil membawa pakaian yang ibu pilih. Setelah itu, sarapan nasi goreng di ruang tengah. Din, belum selesai aku menghabiskan sarapan, mobil itu sudah ada di depan rumah. Mobil yang akan membawa ibu dan rombongan pergi meninggalkan dunia ini. Aku sempat menolak untuk naik, tapi ibu memaksa. Setelah menjemput semua orang yang ikut, mobil pun meninggalkan perumahan. Ternyata di depan perumahan sudah ada mobil lain yang menunggu. Iring-iringan mobil pun melaju ke arah tol Jakarta Cikampek. Posisi dudukku berada di belakang driver bersama ibu dan Bu Salma. Di depan samping supir ada Pak Aiman. Di belakangku ada keluarga Pak Didit. Di paling belakang ada Bu Wariah dengan 2 orang yang tak kukenal. Mobil sempat berhenti di daerah Karawang untuk mengunjungi salah satu makam Syekh. Kemudian kembali berhenti di daerah Purwakarta. Sampailah ke tujuan terakhir yaitu Cirebon. Jalannya cukup lebar, tapi sedikit menanjak. Tak ada mobil lain yang melintas selain iring-iringan mobil kami. Di kanan kiri jalan ada deretan pohon pinus yang begitu rapat, membuat suasana agak gelap. Kejadian itu begitu cepat. Entah bagaimana mobil yang aku tumpangi bergerak tak beraturan. Sang sopir sudah berusaha mengendalikan laju mobil, tapi tidak bisa. Para penumpang mulai menjerit ketakutan. Sementara aku hanya menatap lurus ke depan, melihat bibir jurang yang seakan-akan menyambut kedatangan kami. Sebelum mobil terjun bebas ke dasar jurang, aku sempat melihat sang driver melompat keluar. Aku menutup mata.
Suara jeritan, kesakitan, dan takbir bercampur di dalam telinga. Tak berselang lama, suasana menjadi sepi. Kubuka mata, ternyata aku sudah berdiri di luar, tak jauh dari mobil yang sudah hancur berantakan. Mayat-mayat bergelimpangan dengan kondisi sangat mengenaskan. Darah mengalir dari dalam mobil, membasahi tanah. "Ibu!" teriakku sembari mencari keberadaan ibu. Ibu masih ada di dalam mobil dengan wajah yang sulit dikenali. Aku tertunduk dan menangis di samping mobil. Ada sebuah tangan berlumuran darah meraih tanganku. Sontak aku kaget dan melangkah mundur. "Bawa ibu pergi dari sini, Lang," ucap ibu. "Tolong bawa kami pergi dari sini. Mayat-mayat yang tadi tergeletak kini sudah bangkit." "Kak Gilang," aku melirik Delia yang sebagian anggota tubuhnya sudah hilang. Mereka berjalan mendekat, sementara posisiku terpojok di tebing jurang. "Jangan dekat," aku mencegah para korban kecelakaan itu mendekat. "Lang," panggil ibu. Tak berselang lama terlihat tangan ibu keluar dari mobil yang sudah tak berbentuk. Ibu merangkak perlahan mendekatiku. Tangisku pecah. Tak tega melihat tubuhnya yang dipenuhi darah. Kepalanya pun terkulai lemas. Namun ia tetap berusaha menggapaiku, menggapai kakiku. "Tolong ibu, Lang." Aku menengadah menatap langit, tak sanggup melihat ibu. "Gilang harus gimana, Bu?" ucapku, berusaha menahan air mata. "Bawa ibu pergi dari sini, Lang." Terdengar suara menggema dari dalam hutan. Saking besarnya, suara itu sampai menggerakkan pepohonan. Daun-daun kering pun berguguran, terbang ke arahku. "Tolong ibu, Lang. Ibu udah gak kuat." Aku menurunkan pandangan, menatap ibu. Meski wajahnya sangat sulit dikenali, tapi aku masih bisa melihat wajah aslinya dengan jelas. "Gilang bakal lakuin apapun buat bantu ibu," ucapku. Tuk, tuk. Ada suara hentakan kaki dari hutan. Kemudian angin berembus kencang menerpa wajahku. Sedetik berikutnya, angin itu membawa para korban kecelakaan masuk ke dalam hutan. Kecuali ibu, ia masih bertahan memegang kaki. "Kamu harus hati-hati, Lang." Ibu melepas pegangan dan terhisap ke dalam hutan. Hentakan kaki itu kembali terdengar. Beberapa pohon terlihat tumbang. Ada cahaya putih memancar dari gelapnya hutan. Tak berselang lama, sosok hitam yang pernah kulihat di rumah muncul. Namun ukurannya 2 kali lipat lebih besar. "Jangan sentuh makanan saya. Hardiknya, tubuhku mendadak kaku melihat wujudnya yang menyeramkan. Sementara sosok itu berjalan mendekat dan meraih leherku. Ia mencekikku dan mengangkatku ke udara. Aku meronta kesakitan sekaligus merasakan sesak. Kuraih tangannya, namun dalam sekejap ia sudah membantingku ke tanah dengan sangat keras. Aku bisa mendengar dan merasakan tulang-tulang yang patah. "Kamu ingin seperti mereka?" Ia menginjak kepalaku hingga membuat kepala ini terbenam sebagian ke dalam tanah. "Tolong," ucapku pelan. Sosok itu tertawa. "Kamu sudah seperti mereka, merengek minta tolong, tapi tidak akan ada yang bisa menolong mereka." "Tolong!" Aku berteriak kencang lalu membuka mata. Tampak wajah kaget dari Ega dan Rehan. "Lalu habis mimpi apaan, Lang?" tanya Ega. "Dikejar-kejar setan," balasku sembari mengatur nafas. "Setan warga sini?" Aku mengangguk. "Luar biasa, dikejarnya sampai ke mimpi." Rehan bertepuk tangan. Ku sentuh pipi, entah kenapa rasanya perih. Kemudian berdiri dan menatap cermin. Ada tanda merah berbekas di pipi, padahal tadi hanya mimpi. Kenapa efeknya sampai ke dunia nyata? "Kekencengan duga," ucap Rehan. "Kayaknya sih," saut Ega sambil menatapku. Aku tak mengerti maksud mereka. Apa yang kekencengan?" "Si Ega nampar pipi elu kekencengan," balas Rehan. Aku melirik Ega. "Beneran gak?" Ega mengembangkan senyum. "Maaf, Lang, habisnya lu berisik teriak-teriak minta tolong. Gua coba tampar beberapa kali, baru bangun." "Gak apa-apa, Gak. Makasih banget malah." Aku sama sekali tidak marah.
berkat tamparannya bisa dibebaskan dari makhluk mengerikan itu. Gua udah mikir bakal ada perang dunia ketiga di kamar gua, ucap Rehan. Ngarep lu, sahut Ega. Bilang itu anak baik, jangan dikomporin. Aku mendekat pada Ega, lalu menjitak kepalanya. Tak, impas ya. Sekarang jam berapa? Tanyaku. Jam 5, belas Rehan. Waduh, gua belum sholat. Tapi kan lu lagi sakit, Lang. Cuma lecet tangan sama pegel pinggang aja. Aku berjalan ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Sajadah sama sarungnya tuh, ucap Rehan saat aku keluar dari kamar mandi. Setelah sholat, hati ini agak lebih tenang. Aku berharap dengan doaku bisa membuat ibu lebih tenang atau terbebas dari tempat mengerikan itu. Jangan ngelamun di balkon, Lang, tegur Rehan sembari menepuk pundakku. Kagak kok, lagi lihat suasana blok A aja. Sekalian lihat rumah itu. Rehan menuju ke rumah yang letaknya tak begitu jauh dari rumahnya. Sudah pasti itu rumah Pak Aiman. Seketika itu aku berdiri dan melangkah masuk. Baru ditunjuk dah kabur dia, ledek Rehan. Di sisi lain, kita sholat maghrib di masjid aja yuk, ajakku. Yuk, sahut Rehan. Gua balik dulu ya, ucap Ega. Lah, mau kemana gak? Tanyaku. Ambil baju koko, masa pengajian pakai kaos? Pakai punya gua aja, sahut Rehan. Ada banyak tuh di lemari, lu pilih aja. Nah, juragan serba ada, balasku. Lalu berjalan mendekati lemari yang ukurannya besar. Ini nyimpen baju CRT juga bisa, kelakarku. Mana muat, baju gua aja kurang, sahut Rehan. Lu belinya kebanyakan, Han. Beli sebiji aja sebulan, jangan selusin. Habisnya gua kalau gabut suka pengen beli baju. Orang kaya gabutnya belanja. Kalau kita nih paling nongkrong di kedai si Iwan. Oh ya, si Iwan gimana? Udah sehat? Tanya Rehan. Emang dia sakit apaan? Aku bertanya balik. Loh, lu gak tahu, Lang? Ega malah menambah beban pikiranku. Kalau gua tahu, gak akan nanya. Ingat gak pas terakhir kita kesana, yang balik jam 12 malam? Ya inget lah, kan baru beberapa hari lalu. Nah, pas kita balik, ternyata ada yang duduk sendiri di meja depan sambil gelap-gelapan. Siapa? Mr. A lagi. Aku menebak kalau itu Pak Aiman. Soalnya di antara semua korban, ia sendiri yang paling aktif jalan-jalan. Ngapain sih dia kesana? Tanyaku. Beli kopi kali, Lang, sahut Rehan. Iya, ngantuk kali begadang mulu, timpal Ega. Pada sompral Habisnya lu kayak gak ada pertanyaan lain, balas Rehan. Udah yuk, berangkat. Aku dan Ega sudah mengenakan baju koko punya Rehan. Baju mahal emang beda ya. Lembut plus wangi, dipakai juga krep di badan. Polanya oke, ucapku. Iya, gak kayak baju kita yang bau pewangi laundry kiloan gitu, sahut Ega. Emang pewangi laundry kiloan gimana? Rehan bertanya dengan polosnya. Wanginya semerbak sampai 1 blok, sahutku. Bisa gitu ya? Ya kagak lah Rehan. Kami pun pergi ke masjid. Tak berselang lama, sesudah kami sampai di sana, adzan berkumandang. Untuk kali ini jamaahnya terlihat lebih banyak daripada beberapa hari lalu. Setelah sholat maghrib, kami pun pergi ke lapangan perumahan. Letaknya berada di tengah, tak jauh dari blok C. Jumlah orang yang datang ke pengajian tidak terlalu ramai. Di antara semua keluarga korban, hanya aku dan keluarga Pak Dika saja yang datang. Lupa bawa buku Yasin, keluh Ega. Zaman udah modern gak? Tinggal buka lewat HP, yang penting ada data lu, sahutku. Bener juga. Acara pengajian dimulai pukul 7 malam. Diawali dengan membaca Al-Fatihah. Lampu di kiri lapangan tiba-tiba mati saat kami membaca An-Nas. Aku sudah curiga pasti akan terjadi hal-hal seperti ini. Kami pun lanjut membaca. Namun saat membaca ayat terakhir, lampu di kanan juga mati. Ada yang gak beres ini, ucapku. Dari tadi gua merinding, balas Ega, sementara Rehan tetap fokus melihat layar ponsel. Lampu yang berada di belakang, dekat denganku, tiba-tiba meleduk. Sontak kami semua menghentikan pengajian. Tak berselang lama, ada semilir angin yang membawa bau bangkai. Perut ini langsung terasa mual. Lu nyium gak? Tanyaku. Iya, sahut Ega, pelan. Lu nyium juga gak, Han? Kagak.
Sementara itu suasana di lapangan semakin riuh. Belum lagi semua lampu yang mati mendadak membuat kondisi gelap. Aku menyalakan flashlight di ponsel. "Balik yuk, gua mual banget," sahut Ega. "Han, dari tadi Rehan hanya menunduk menatap ponsel." Aku menyentuh tubuhnya yang terasa dingin. "Han!" Ponselnya terjatuh ke tanah. Kemudian ia berdiri dan menghadapku. "Jangan kirim doa untuk mereka," hardik Rehan dengan suara berat. Sontak aku dan Ega melangkah mundur. "Istighfar, Han!" teriakku. Tak lama kemudian suasana semakin riuh dengan suara teriakan dan tawa melengking. "Banyak yang kesurupan," ucap Ega seraya berdiri tepat di sampingku. "Gimana ini, Lang?" Ega sama paniknya denganku. "Gue juga baru pertama lihat orang kesurupan," sahutku sambil mengawasi pergerakan Rehan dengan mengarahkan flashlight ke tubuhnya. "Sama, gue kira kayak yang di YouTube. Aing mau gitu. Ini sih beda, ramean pula. Duh, ini gara-gara ada yang gak suka kita ngirim doa ke para korban." "Siapa?" "Saya," sahut si Rehan. "Nah lo, dia nyaut," balasku. "Lang, nyebut Lang." Nyebut apaan sih? Apaan kek? Nyebut Budi. Ih, lu gimana sih? Tek. Dua lampu di depan lapangan menyala. Kini aku dapat menyaksikan beberapa orang sedang kesurupan. Ada pula warga yang memilih berlari ke rumah. Pak Ustadz dan beberapa warga terlihat kewalahan untuk menyadarkan orang yang kesurupan. "Pak, tolong!" teriakku memanggil Pak Ustadz. Ia sempat melihat sebentar. Setelah itu kembali menyadarkan seorang wanita yang sedang menangis meraung-raung. Kutatap Rehan, kulitnya yang putih terlihat memerah. "Han," kuraih tangannya. Ia malah menggenggam tanganku, kemudian mengembangkan senyum yang begitu menakutkan. "Sakit, Han." Genggamannya semakin kencang. Ku coba menarik tangan ini, tapi tak bisa. Aku merasakan ada hawa dingin merasuk ke tubuh ini. Hawa itu menjalar dengan cepat ke seluruh tubuh, diikuti bulu kuduk yang meremang. Kepalaku mulai terasa pusing. Tak lama kemudian, pandangan ini menjadi gelap. Saat penglihatanku kembali, aku sudah berada di tengah lapangan, berdiri sendirian. Sementara di hadapanku ada banyak orang sedang berdiri berjejer, menatapku. Kuedarkan pandangan. Ternyata bukan hanya di depan. Orang-orang dengan wajah pucat itu berdiri mengelilingi lapangan. Aku pun melangkah mundur. Suara tertawa yang memekakan telinga sukses menghentikan langkah ini. Sontak aku menghadap ke belakang, melihat makhluk setengah anjing berdiri dengan tegap sembari memegang rantai. "Kamu mencari orang ini?" Ia menarik rantai itu dengan kencang hingga membuat tubuh seseorang terbang dan mendarat tepat di depanku. "Ibu!" Aku menatap orang yang sangat kusayangi. "Ibu!" Wajahnya kini terlihat normal, namun sangat pucat. Ada sedikit noda darah di keningnya akibat benturan tadi. "Ibu," gumamku seraya menundukkan badan, menatap wajahnya lebih dekat. Aku sungguh merindukan wajah ini, wajah yang selalu menemaniku dari lahir sampai sebesar ini. "Sudah cukup." Makhluk setengah anjing itu menarik tubuh ibu hingga ke sampingnya. "Ibu!" teriakku. "Jika ingin menyelamatkan ibu kamu, maka datanglah ke tempatku." "Jangan, Lang," ucap ibu. Seketika itu ia diinjak oleh makhluk menjijikan itu. "Ah!" Ibu berteriak. "Jika kamu tidak segera menjemputnya, saya bisa memakan ibu kamu kapan saja." Aku tak tega melihat ibu disiksa olehnya. Di sisi lain, tak tahu bagaimana harus menolongnya. "Lang, Gilang!" terdengar suara Ega. "Bangun, Lang!" Makhluk menjijikan itu kembali tertawa. Tak lama kemudian menghilang. Berikut dengan orang-orang yang mengitari lapangan. Kini tersisa aku sendirian yang tidak tahu bagaimana cara pulang. "Lang, bangun, Lang!" Suara Ega kembali terdengar. Sontak aku menoleh ke sumber suara. Terlihat ada tubuhku yang sedang tergeletak lemas. Aku berjalan mendekat. Ketika jaraknya semakin dekat, ada sesuatu yang menarikku. Aku menarik nafas dari mulut. Alhamdulillah. Tubuhku begitu lemas, sangat lemas. Tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Lu kenapa ikut-ikutan kesurupan?" tanya Ega.
Aku hanya bisa melirik tanpa menjawab ucapannya. Kulihat Rehan sedang duduk tak jauh dariku bersama salah seorang penjaga rumahnya. Sementara itu, di sampingku ada Pak Rian yang dari tadi menahan tubuhku. Beberapa saat kemudian, mobil kuning milik Rehan sudah terparkir di pinggir lapangan. Bergegas, Rehan dibawa ke dalam mobil. Ega dan Pak Rian membantuku berdiri, lalu membopongku ke dalam mobil. Kami pun pergi ke rumah Rehan. Setibanya di sana, Pak Rian mengajakku mengobrol di teras. Dari kemarin pengen bilang kalau emang ada yang gak wajar sama kecelakaan itu, tapi bapak gak enak mau ngomong sama kamu, Lang, ucap Pak Rian. Saya sudah tahu, Pak, sahutku. Jadi kamu udah tahu kalau ibu kamu? Iya, Pak. Aku langsung memotong ucapannya karena sudah tahu arahnya akan kemana. Sebaiknya kamu konsultasi sama ustadz atau kiai biar dicarikan solusinya. Kalau terus seperti ini, kasihan ibu kamu, Lang. Iya, Pak. Nanti saya akan coba tanyakan ke Pak Ustadz. Coba kamu pergi ke rumahnya Ustadz Faruk. Ustadz Faruk itu yang mana ya, Pak? Beliau yang mimpin rombongan ziarah kemarin. Siapa tahu beliau tahu banyak tentang kejadian ini. Bapak tahu alamatnya di mana? Kalau nggak salah sih di daerah Penjaringan. Penjaringan kan luas, Pak. Apa nggak ada alamat lengkapnya? Duh, Bapak nggak tahu alamat lengkap. Coba nanti Bapak tanyain ya. Iya, Pak, biar saya nggak muterin Jakarta Utara. Nanti Bapak kabarin. Boleh minta nomor HP-nya? Aku menyebutkan nomor ponsel perlahan. Nanti Bapak hubungin kamu. Bapak pulang dulu ya, ucap Pak Rian. Bapak nggak takut pulang sendirian? Dalam situasi seperti ini, sangat beresiko jalan kaki sendirian ke Blok E. Apalagi Pak Rian harus melewati lapangan dan rumah Pak Didit. Gak apa-apa, Bapak udah biasa, jawabnya. Kemudian pamit pulang. Udah ngobrolnya, kepala Ega muncul dari balik pintu. Astagfirullah, ngagetin aja lu gak? Dicariin tuan muda noh, di atas. Aku bangkit. Ada apaan emang? Biasa, dia lagi kesurupan. Bercanda lu gak lucu? Sesampainya di kamar, Rehan sedang berbaring di atas kasur. Lalu lapar gak? Tanyanya, tanpa basa-basi. Iya, tiba-tiba gua lapar lagi. Gara-gara kejadian tadi, energiku seperti terkuras habis. Lu beli makanan mulu. Emang gak ada yang masak apa? Tanya Ega. Kurang suka masakan rumah, kecuali nyokap yang masak. Nyokap sama bokap kapan balik? Tanyaku. Gak tahu. Lu kenapa balik duluan? Bosen gua di Jepang. Kalau gua jadi elu mending diem di Jepang aja daripada di sini. Horor bingit, ucap Ega. Saking horor sampai kesurupan, timbalku. Lu juga kesurupan, Lang, saut Ega. Masa sih? Balasku tak percaya. Sepertinya aku hanya pingsan dan bertemu ibu. Iya, sampai menggonggong gitu kayak anjing. Ah, beneran, Han? Aku masih tak percaya ucapan Ega. Oh, sahut Rehan. Kesurupan apaan gua? Tanyaku. Udah dibilang anjing. Beneran, Han? Rehan mengangguk. Kagak percaya amat sama gua lu, protes Ega. Kan gua sendiri yang masih kuat imannya. Berarti secara gak langsung lu bilang gua sama Rehan lemah iman gitu? Usir lah, Han. Rehan malah tertawa. Biarin, ntar juga dia ngerasain dikejar-kejar zombie. Hah? Zombie? Mana ada di Indonesia? Saut Ega. Ada banyak di perumahan ini. Aku menoleh pada Rehan. Apa mungkin ia melihat hal yang sama denganku? Lu ngelihat apa aja, Han? Tanyaku. Banyak orang kayak mayat hidup gitu, pucet, dan mukanya serem di sekitar lapangan. Terus mereka ngejar gua. Gua lari ke rumah, ketemu sama Pak Aiman di depan pintu. Udah berasa kayak di film zombie gua. Asli dah, serem. Jelas Rehan. Lu lihat makhluk kayak anjing juga nggak? Rehan tak langsung menjawab pertanyaan, malah menatap wajahku. Kenapa, Han? Lihat juga, tanyaku lagi. Gua lihat juga, Lang, balasnya. Sama dong. Bukan cuman itu doang, Lang. Gua juga lihat dia bawa rantai, terus narik orang. Siapa? Aku berusaha memancing. Padahal sudah tahu siapa yang ia maksud. Orang lah, gua kagak kenal, Lang. Masa lu kagak kenal ibu gua? Hah? Ibu lu? Ega terkejut mendengarnya. Iya gak? Itu makhluk bawa ibu gua, balasku. Ngapain dia bawa ibu lu? Gua juga kagak tahu. Gua nggak kuat liatnya, Lang. Kasihan dirantai gitu lehernya kayak peliharaan, ucap Rehan. Astagfirullah.
Ega kembali terkejut. Tapi kok kalian bisa lihat hal yang sama? Ya karena kita berdua kan kesurupan, sahutku. Lagian lu kenapa gak ikut kesurupan gak? Biar lihat juga, ucap Rehan. Ih, terima kasih banget. Gue lihat kalian berdua aja udah serem, apalagi yang lain. Tuk, tuk. Sontak kami menoleh ke arah jendela. Coba lihat gak, pintaku. Oh gak, lu aja, sahutnya. Siapa tahu itu bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Bang Ramdan Nadi sudah mengizinkan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah intonasi, atau salah logat-logatnya gitu ya. Saya pamit, wassalamualaikum, sampai jumpa di bagian berikutnya. Alhamdulillah, tetap di Fakta Sejarah.